Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifatun Nisa dari Tadris Kimia 3C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal yang merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Langsung saja kita menginjak pada materi yang pertama, yakni identitas jurnal, yang meliputi judul, penulis, dan identifikasi. Judul jurnal yang saya analisis adalah Analisis Penguasaan Konsep Siswa yang Belajar Kimia Menggunakan Multimedia Interaktif Berbasis Green Chemistry. Ditulis oleh Nur Amalia Afianti, Edi Cahyono, dan Suprojo. Identifikasi. Jurnal merupakan Jurnal Pijar MIPA, volume 14, nomor 3. Diterbitkan pada September 2019, halaman 135 sampai 140. ISSN cetak yakni 1907/1744. Untuk online 2410/1500. Latar belakang masalah. Berisi alasan mengapa penulis atau peneliti melakukan penelitian ini. Alasannya yakni, kajian ilmu kimia menuntut para siswa mampu memahami konsep-konsep yang abstrak, hitungan maupun praktikum. Namun, materi kimia kerap kali dirasakan sulit oleh para siswa, sehingga semangat belajar kimia mereka menurun. Banyak siswa yang pada kenyataannya hanya menghafal konsep-konsep kimia tanpa benar-benar belajar memahaminya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pembenahan dan pembaharuan dalam kegiatan pembelajaran, yakni dengan mengembangkan multimedia interaktif yang dapat menampilkan konsep-konsep abstrak yang sulit divisualisasikan atau ditampilkan secara langsung di laboratorium. Pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif memungkinkan siswa untuk fokus pada konten. Multimedia interaktif memuat unsur-unsur media secara lengkap, meliputi audio animasi, video, teks, dan grafis yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara interaktif melalui fitur-fitur yang tersedia. Dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis Green Chemistry dalam lingkungan pendidikan, pembelajaran menjadi berpusat pada siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep kimia siswa. Rumusan masalah. Apakah penggunaan multimedia interaktif berbasis Green Chemistry berpengaruh terhadap penguasaan konsep kimia siswa? Teori. Pada bagian ini berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Sebenarnya ada banyak teori yang digunakan penulis atau peneliti di dalam jurnal ini. Namun di sini hanya saya cantumkan 3 sebagai perwakilan dari keseluruhan teori lainnya. Pertama, pembelajaran pada kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan multimedia interaktif memperoleh nilai rata-rata penguasaan konsep yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang dibelajarkan dengan model konvensional, menurut Nurani, Mahmudi, dan Hermansyah 2012. 2. Peserta didik yang belajar dengan multimedia interaktif memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan kelas yang tidak belajar menggunakan multimedia interaktif, menurut Gunawan, Harjono, dan Imran 2016. Ketiga, meskipun ada peningkatan prestasi belajar yang signifikan pada kedua kelas, pengajaran dengan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik dengan sedikit dikendalikan oleh pendidik melalui penggunaan komponen multimedia menghasilkan pencapaian yang lebih baik, menurut Zhou dan Kong 2007. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis kuantitatif, metode quasi-eksperimen atau semi-eksperimen, desain post-test only control group design, dan metode pengumpulan datanya statistika inferensia dengan instrumennya tes berupa
pretest, dan posttest. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah menengah atas di Lombok, Indonesia, dengan melibatkan kelompok kontrol dan eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 11 di salah satu sekolah menengah atas di Lombok Barat. Kelas eksperimen diajarkan menggunakan multimedia interaktif berbasis green chemistry menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning serta ditunjang dengan lembar kerja peserta didik. Sedangkan kelas kontrol diajarkan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning juga dengan media seperti video dan layar komputer display serta ditunjang dengan lembar kerja peserta didik. Pembelajaran kimia pada materi asam basa dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Setiap sesi 100 menit. Analisis tingkat penguasaan konsep siswa menggunakan rumus Einstein. Tes penguasaan konsep mengacu pada 6 indikator yaitu C1 untuk mengingat, C2 untuk memahami, C3 untuk mengaplikasi, C4 untuk menganalisis, C5 untuk mengevaluasi, dan C6 untuk mensintesis. Hasil penelitian. Sebelum pelajaran dimulai, pretest dilakukan untuk menentukan penguasaan konsep awal siswa. Selanjutnya, posttest diberikan kepada siswa untuk memperoleh data penguasaan akhir siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah pembelajaran selesai. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai penguasaan konsep peserta didik secara keseluruhan dicantumkan pada tabel di bawah. Bisa dilihat di situ kelas eksperimen mendapatkan nilai rata-rata pretest 34,91 dan posttest 86,98, termasuk kriteria tinggi. Lalu untuk kelas kontrol mendapat rata-rata pretest 23,47 dan posttest 76,02 dengan rata-rata sedang dengan kriteria sedang. Berdasarkan tabel di atas, kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata peningkatan dengan kriteria tinggi, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata peningkatan dengan kriteria sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai rata-rata penguasaan konsep peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dari peserta didik kelas kontrol. Selanjutnya dilakukan analisis penguasaan konsep per submateri. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata penguasaan konsep peserta didik per submateri dicantumkan pada tabel di bawah. Di situ, kelas eksperimen pada konsep asam basa memperoleh nilai 74 dan pada indikator asam basa memperoleh nilai 72, pada pH asam basa memperoleh nilai 72 dan kesemuanya termasuk ke kriteria tinggi. Lalu untuk kelas kontrol pada konsep asam basa memperoleh nilai 70, indikator asam basa 68, pH asam basa 68 dan kesemuanya tersebut termasuk kriteria sedang. Pada kelas eksperimen, diperoleh nilai peningkatan dengan kriteria tinggi pada submateri konsep asam basa, indikator asam basa, dan pH asam basa. Sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata peningkatan dengan kriteria sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai rata-rata penguasaan konsep per submateri peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dari peserta didik kelas kontrol. Multimedia interaktif berbasis green chemistry memang menyajikan rangkuman materi yang cukup pas dan tidak terlalu melebar, serta menampilkan beberapa animasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang mikroskopis yang tidak dapat dijelaskan lebih rinci oleh buku pegangan peserta didik, sehingga peserta didik pada kelas eksperimen lebih mudah mengerti dan fokus ketika dijelaskan dengan bantuan multimedia interaktif. Selanjutnya, dilakukan analisis per indikator penguasaan konsep. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata peserta didik per sub-indikator penguasaan konsep dicantumkan pada tabel di bawah. Untuk kelas eksperimen,
Oh ya, di situ C1 tadi mewakili mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mensintesis. Kelompok eksperimen C1 mendapat 74, C2 78, C3 72, C4 76, C5 71, dan C6 62. Dari 1 sampai 5 itu termasuk kriteria tinggi, sedangkan pada C6 masuk kriteria sedang. Lalu untuk kelas kontrol sendiri, C1 mendapat 72, C2 mendapat 74, C3 70, C4 68, C5 68, dan C6 68. Dari C1 sampai 2, kelas kontrol mendapat kriteria tinggi, sedangkan untuk C3 sampai C6, kelas kontrol termasuk kriteria rendah. Perolehan pada kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol. Hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran pada kelas eksperimen yang menggunakan model contextual teaching and learning dengan multimedia interaktif berbasis green chemistry dan lembar kerja peserta didik sebagai sumber belajar tambahan. Multimedia interaktif merupakan komponen yang sangat penting dalam membantu proses belajar sebagai upaya untuk mengurangi peranan guru dalam pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan tingkat pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Kesimpulan, penggunaan multimedia interaktif berbasis green chemistry berpengaruh dalam memudahkan kemampuan penguasaan konsep kimia siswa karena multimedia interaktif berbasis green chemistry memfasilitasi dan memaksimalkan kemampuan siswa untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis sehingga memudahkan penguasaan konsep siswa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.